Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Code Channel. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan cara sersan serius tapi santai. Yang dimana Ottoman ini berkuasa di Arab Saudi, terkhusus Mekah, Madinah, dan memecah belah di situ. Ini fakta yang perlu kalian ketahui. Mereka memecah belah, teman-teman. Kekaisaran Ottoman berkuasa selama lebih dari 600 tahun, dari sekitar 1299 hingga 1922. Kekaisaran Ottoman menguasai wilayah Eropa Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Jadi, kekuasaan Ottoman tidak meliputi Saudi saja, teman-teman ya. Kemudian puncak kejayaannya Ottoman terjadi pada abad ke-15 sampai 16, ditandai dengan penguasaan atas Konstantinopel pada tahun 1453. Lalu, orang ini mengatakan dinasti Ottoman memecah belah Saudi dengan data mana? Dia tidak menyampaikan data sama sekali, teman-teman. Dulu itu Arab Saudi ketika dikuasai oleh Utsmaniyah atau Ottoman, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan ajaran-ajaran sufi yang berseliweran di tanah Mekah Madinah. Sampai-sampai saking fatalnya mereka ini mau mengubah bahasa nasional di Arab Saudi dengan bahasa Turki. Prinsip Wahabi katanya harus taat kepada penguasa, harus taat kepada pemerintah selama pemerintah itu tidak memerintahkan kepada hal-hal yang melarang umat Islam untuk melakukan syariatnya. Yang kita tahu, Ottoman itu tidak pernah melarang umat Islam untuk melakukan sholat. Tidak pernah Ottoman itu melarang umat Islam untuk melakukan syariat-syariat yang ada. Lalu kenapa Wahabi waktu itu tidak menggunakan prinsip mereka, yaitu harus taat kepada pemerintah? Dan di sini Harry Pras menarasikan bahwasanya Saudi atau Bani Saud itu menjadi togut karena penyimpangan-penyimpangan sufi. Apakah pernah sufi melarang-larang mereka untuk melakukan syariat? Kan tidak pernah, teman-teman ya. Tujuan Bani Saud bukanlah seperti yang dianalisikan oleh Harry Pras. Kita cek sebenarnya, teman-teman ya. Berikut poin-poin yang lebih detail. Keinginan untuk menyatukan Jazirah Arab. Jadi Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud memiliki visi untuk menyatukan seluruh Jazirah Arab tuh di bawah satu pemerintahan dan satu ideologi, yaitu Wahabisme. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya Saudi itu masih belum menuju ke puncak tujuannya. Bani Saud menganggap dinasti Hashimiyah yang berkuasa di Hijaz termasuk Makkah dan Madinah itu korup dan tidak Islami. Mereka ingin menggulingkan mereka ingin melenyapkan dinasti tersebut dan menggantikannya dengan pemerintahan mereka sendiri. Lalu mereka melakukan itu dengan dukungan Inggris, teman-teman ya. Lalu mereka juga mengalami konflik dengan Syarif Hussein. Syarif Hussein yang diangkat menjadi Raja Hijaz oleh Inggris juga mengangkat dirinya sebagai khalifah setelah kekhilafan Utsmaniyah dibubarkan, dan ini memicu kemarahan Bani Saud dan menjadi pemicu konflik. Pada Ottoman, kita lihat dulu bagaimana dampaknya apabila Arab Saudi dikuasai oleh orang-orang yang tidak benar, teman-teman. Contohnya misalkan Arab Saudi dikuasai Syiah. Nih, kalau dikuasai Syiah, apa yang akan terjadi pada hari Karbala? Akan ada ritual-ritual aneh nyeleneh, jalan melata, jalan merangkak, melukai diri sendiri, mencambuk diri sendiri, pukul-pukul dada, lompat-lompat jingkrak, dan lain sebagainya sampai nikah mut'ah. Maka ajaran aneh nyeleneh sesat-sesatkan seperti itu akan semarak di Jazirah Arab sana, terkhusus di Mekah Madinah. Mereka akan tawaf dengan diri sendiri, ya Husain, dan lain. Lalu kalian ketahui, pahami dengan sangat baik ini. Selama ini pernahkah dia atau kita semua menyaksikan bahwasanya orang-orang Syiah itu melakukan tradisi Karbala di dalam masjid? Selama ini loh ya, kami tidak pernah menemukan. Apalagi jika nanti orang Syiah akan melakukan tradisi Karbala itu di Masjidil Haram katanya. Tidak bisa dibayangkan, teman-teman. Itu tidak mungkin ya. Yang ada mereka malah melakukan sholat seperti biasanya di dalam masjid, teman-teman. Tidak ada ceritanya orang Syiah itu melakukan tradisi Karbala di dalam masjid. Ingat, saya bukan Syiah. Sekali lagi kami katakan, kami bukan Syiih. Narasi-narasi yang berlebihan yang disampaikan oleh Harry Pras ini hanya untuk penggiringan saja, untuk membenarkan Saudi bahwasanya Bani Saud atau Wahabi yang berdiri sekarang itu berada di jalur kebenaran. Mereka merebut kekuasaan dengan cara yang benar. Itu saja yang diinginkan. Karena dia belum puas untuk memframing Syiah, membuat narasi, membuat citra Syiah ini semakin buruk di mata umat, seakan-akan semua Syiah seperti itu, teman-teman. Lalu ketika dia masih belum puas agar umat ini tidak tersugesti, agar umat ini tidak mengidolakan negara-negara Timur Tengah,
agar umat ini tidak mengidolakan negara-negara Timur Tengah selain Arab Saudi, maka dia pun sekarang menyerang Ottoman, maka dia pun sekarang menargetkan Ottoman. Agar apa? Agar kekaguman umat ini kepada dunia Islam itu hilang, teman-teman. Agar apa? Agar umat Islam ini hanya mengagumi Saudi saja yang tidak berbuat apa-apa selama ini, gitu teman-teman ya. Lalu bagaimana apabila dikuasai oleh Sufi? Ya mereka akan menghias-hias kuburan sebagaimana yang ada di Indonesia. Dan Sufi sudah hidup di era keislaman ini dari abad-abad awal, teman-teman. Dari generasi salaf itu sudah ada orang-orang tasawuf ya, termasuk panutan-panutan mereka. Lalu bukti-buktinya mana? Kenapa Anda harus membayangkan apabila Sufi berkuasa? Kan sudah berkuasa, ngapain dibayangkan? Ini daftar-daftar aliran-aliran Sufi di era Ottoman, teman-teman ya. Ada Hasi Bayram yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Anatolia. Itu menyebarkan Islam, teman-teman ya. Ingat, menyebarkan Islam. Kemudian ada Hasi Bektas Veli, tokoh Sufi yang dikenal sebagai pendiri tarekat Bektasi, tarekat yang memiliki pengaruh besar di kalangan militer dan masyarakat Ottoman, khususnya Jinasari. Jadi bukan kaleng-kaleng Sufinya, teman-teman. Kemudian Yunus Emre, yaitu seorang penyair dan Sufi yang ajarannya sangat dekat dengan masyarakat, dikenal dengan syair-syairnya yang sederhana namun syarat makna spiritual. Kemudian Mevlana atau Maulana Jalaluddin Rumi, meskipun bukan asli Ottoman, Rumi adalah tokoh Sufi yang sangat dihormati dan ajarannya melalui tarekat Mevlevi. Ini 3 ulama Indonesia yang jadi imam di Masjidil Haram, yaitu Syekh Junaid Al-Betawi, kemudian Syekh Muhammad Al-Jawi Al-Bantani, kemudian Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Ini 3 ulama Indonesia yang menjadi imam di Masjidil Haram pada era kerajaan Ottoman ya. Kemudian apakah ketika Raja Ottoman berkuasa akan menghias kuburan, kata Harry Pras? Ini yang terjadi, teman-teman. Dan ini dokumen-dokumen yang menceritakan atau yang menggambarkan bahwasanya ketika kerajaan Ottoman waktu itu berkuasa dan menguasai Masjidil Haram, bukan seperti yang dinarasikan oleh Harry Pras, tapi malah yang terjadi di sana adalah kajian-kajian ilmu itu sangat semarak, teman-teman ya, sangat baik di sana dan sangat maju waktu itu. Terbentuknya lembaga fatwa, kemudian aktifnya daurah-daurah atau majelis-majelis keilmuan, ya samalah. Bahkan jangankan orang Islam, seorang yang kafir saja jika berkuasa, tidak akan membiarkan negaranya itu akan diliputi kebodohan dan tidak mungkin suatu negara itu tidak mendukung kajian-kajian ilmiah, kemajuan-kemajuan akademisi yang akan menyumbang SDM yang baik untuk negara, itu tidak mungkin, teman-teman. Tapi ketika Arab Saudi dikuasai oleh orang-orang Salafi, apa yang terjadi di sana? Kajian di masjid, kuburan diratakan tanah. Karena apa? Memang Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan yang dibangun, rata tanah. Tapi di framing dulu, di fitnah bahwa Arab Saudi membongkar kuburan. Tuh, fitnahan mereka, dalam memfitnah. Orang ini bodoh, tidak tahu, atau memang sengaja membodohi para penggemarnya, sengaja membodohi umat untuk mengkaburkan, untuk membiaskan, untuk memburamkan sejarah yang nyata-nyata dilakukan oleh Bani Saud, yang mana Bani Saud itu sudah umum, teman-teman ya, bahwasanya Bani Saud ini banyak sekali menghilangkan situs-situs sejarah, makam-makam, masjid-masjid, kemudian rumah para sahabat yang menjadi saksi bisu, yang menjadi saksi nyata, yang menjadi bukti sejarah perjalanan Nabi Muhammad, perjalanan sejarah Islam ini, semuanya dihilangkan. Banyak masjid dan situs bersejarah di sekitar Madinah dihancurkan, termasuk masjid yang terletak di makam Sayyidina Hamzah, paman Nabi Muhammad, Masjid Fatimah Az-Zahra, Masjid Manaratain, dan masjid-masjid yang terkait dengan peristiwa tawuran Khodak. Kemudian Bait Al-Maulid, tempat kelahiran Nabi Muhammad, rumah Nabi, tempat Muhammad lahir di Mekah, itu juga dihilangkan dan dijadikan perpustakaan. Kemudian Darul Arqam, yaitu sekolah Islam pertama tuh. Sekolah Islam pertama pada masa kenabian juga dihilangkan. Lalu rumah Abu Jahal yang menjadi saksi itu juga dihilangkan. Lalu kubah di atas sumur Zam-Zam, kubah yang menjadi kanopi di atas sumur Zam-Zam juga dihilangkan. Lalu situs arkeolog Hegra, Madain Saleh, meskipun masih ada, situs ini mengalami tekanan karena perkembangan dan ekspansi kota. Ini ada Komite Hijaz.
ulama Indonesia khususnya Nahdlatul Ulama membentuk Komite Hijaz untuk menentang rencana penghilangkan makam Nabi Muhammad dan situs-situs Baqi'. Namun hasilnya meskipun Komite Hijaz tidak berhasil mencegah penghilangan Baqi', upaya mereka berhasil menyelamatkan makam Nabi Muhammad dari rencana yang serupa. Bahkan jangankan zaman dulu, kemarin saja di tanggal 1 September 2014, harian terkemuka Inggris The Independent melansir seorang akademisi Arab Saudi mengajukan rencana kontroversial untuk memindahkan makam Nabi. Hal ini menyikapi kekhawatiran sejumlah ulama yang menuding makam tersebut mengarah pada praktek kemusyrikan para peziarah. Itu lagi-lagi yang dituduhkan itu, teman-teman ya. Lalu dari mana Heri Pras mengungkap data-data yang enggak jelas itu? Dia hanya ngoceh ngalor ngidul. Heri Pras ini sebenarnya ketakutan, teman-teman. Takut kalau orang-orang Salafi Wahabi yang ada di Indonesia ini melek sejarah, melek kenyataan, melek fakta. Dari segala lini dia serang, dari segala lini mereka mempermak atau menghias kehitaman, kebusukan dan kejahatan mereka, teman-teman ya. Oke, itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas supportnya. Mohon maaf jika saya tidak bisa membalas komen untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.